Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video yang kemarin. Nah, di video pertama kemarin kita sudah bersinggungan tentang bagaimana hukum Newton itu bisa diaplikasikan di mekanika teknik ini, bagaimana penerapannya, baik itu hukum Newton 1 sampai hukum Newton ketiga. Nah, kemarin kita fokus ke hukum Newton ketiga, ya. Kemarin kita fokus di situ, dan untuk menjelaskan hukum Newton ketiga ini sangat erat kaitannya dengan yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu diagram badan bebas atau free body diagram, atau biasa juga kita dengar sebagai idealisasi struktur. Jadi free body diagram atau diagram badan bebas ini kedepannya dia berasal dari hukum Newton ketiga, bagaimana kita memahami aksi dan reaksi. Kemudian free body diagram ini atau diagram badan bebas ini kedepannya menjadi dasar atau tolakan awal untuk mengurai gaya-gaya apa saja yang bekerja pada satu penampang. Nah, tapi sebelum itu kita akan melihat konsep free body diagram ini. Nah, saya punya 3 contoh di sini, ya, dengan benda yang sama. Nah, benda ini adalah batu. Kita misalkan ini batu, meskipun dia seperti telur, ya. Ini ada kemudian balok. Nah, saya mencoba untuk melihat ini secara keseluruhan. Bagaimana kita meninjau ini secara keseluruhan. Oke? Dan bagaimana free body diagram kemudian bekerja. Nah, kita ke sini. Nah, kalau kita melihat batu ini tentu memiliki berat yang kita sebut kemarin dengan aksi tadi. Oke? Nah, selain batu, kita juga punya balok di sini. Nah, balok juga punya berat, punya W, dan arahnya dia selalu menekan ke bawah. Artinya, balok juga punya gaya yang memberikan reaksi, ya, gaya aksi maksud saya. Jadi batu ini dan balok ini itu memberikan gaya aksi ke bawah. Oke, kalau kita resultankan antara batu sama balok, dia punya satu resultan. Misalnya kita gabung. Nah, kemudian kita melihat ketika ini diberikan aksi, tentu pasti permukaan tanah ini akan memberikan reaksi. Nah, artinya ketika ada aksi, pasti ada reaksi yang menekan. Oke? Kita nggak pilih tanah. Jadi ini yang disebabkan oleh batu dan balok, aksi, dan pasti ada reaksi dari tanah itu tadi. Ini yang menjadi modal awal untuk idealisasi struktur dalam free body diagram. Dia berpijak dari hukum Newton ketiga tadi. Oke? Nah, artinya ketika dia pada suatu struktur, antara aksi dan reaksi ini tentu harus saling harus balance. Artinya kalau dia balance, seimbang, berarti gaya yang dihasilkan ini harusnya nanti sama dengan 0, yang berarti dia diam atau seimbang. Oke.
Itu kalau kita fokus ke sini. Nah, saya coba fokus lebih detail ke batu ini. Ya. Nah, batu ini juga punya gaya ke bawah karena dia punya berat. Artinya batu ini punya gaya aksi. Nah, kalau kita mau lihat, ternyata di sini juga ada balok. Anggaplah sini ada balok. Karena kita fokus di sini. Artinya apa? Ketika batu itu kemudian menekan ke bawah dengan gaya aksi, maka pasti ada reaksi dari balok tadi ini. Oke, dia juga pasti memberikan reaksi terhadap batu itu tadi. Sehingga antara aksi juga pasti ada reaksi tadi. Ini yang dihasilkan dari batu, dan ini yang dihasilkan dari reaksi tadi, dihasilkan dari balok tadi. Nah, jadi kita melihat bahwa di hukum Newton 3 itu selalu menjelaskan bahwa ketika ada aksi pasti ada reaksi. Misalnya ini batu dan balok, kemudian reaksi dari permukaan tanah ini. Kalau kita lebih detail ke sini, batu memiliki aksi, kemudian ada reaksi dari balok terhadap batu itu tadi. Nah, sehingga pada kesimpulannya selalu ada aksi dan reaksi. Nah, ini yang akan kita jadikan acuan dalam memahami free body diagram. Kedepannya kita akan mencoba free body diagram ini, bagaimana pengaplikasiannya ketika kita mencoba untuk melakukan penguraian terhadap gaya-gaya yang bekerja pada satu struktur. Mungkin cukup sekian untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.